Halo teman-teman, jumpa kembali di kelas pemrograman web 2. Kali ini kita akan membahas bagaimana caranya PHP terintegrasi dengan basis data, namun menggunakan PHP Data Object. Yuk, mari kita ikuti kelasnya. Sebelum kita memulai untuk mengubah MySQL menjadi PDO, pertama-tama kita akan membuat dahulu proyek yang baru, di mana isi dari proyek ini adalah merupakan source code dari minggu yang lalu. Kita akan buka halaman kategori _page.php. Kita lihat pada bagian di mana kita melakukan koneksi ke basis data untuk mendapatkan data dari basis data tersebut. Pada pertemuan yang lalu, $link diisi dengan MySQL_connect. Pada pertemuan kali ini, kita akan mengubah seluruhnya menjadi menggunakan PHP Data Object atau PDO. Langkah pertama adalah kita akan mengubah $link dari MySQL Connect menjadi new PDO. Parameter-parameter yang terdapat dalam PDO ini, pertama adalah DSN. DSN ini berisi mengenai informasi dari basis data yang digunakan, host, dan nama basis data. Parameter kedua adalah username, dan parameter ketiga adalah password. PDO ini akan lebih banyak digunakan karena memberikan fleksibilitas untuk akses ke basis data. Teman-teman dapat melihat di sini bahwa di sini saya menggunakan basis data MySQL, tapi tidak tertutup kemungkinan jika di kemudian hari menggunakan basis data yang lain, semisal SQL Server atau Oracle. Setelah kita menentukan untuk akses link ke basis data, kita akan memberikan beberapa buah atribut yang lain untuk PDO ini. Pertama adalah auto commit. Di sini saya membuat auto commit-nya adalah false. Kemudian, jika terdapat error, akan selalu otomatis dimunculkan menggunakan attr_error mode. Untuk penggunaan query, masih sama seperti pertemuan minggu yang lalu, yaitu adalah select bintang from kategori. Yang berubah adalah cara kita men-fetch untuk basis data. Dengan menggunakan PDO, kita tidak lagi menggunakan pengulangan jenisnya adalah while, tapi kita akan menggunakan pengulangan jenis for. Sebelum masuk ke dalam for tersebut, query yang sudah kita buat akan kita execute dengan cara menampungnya ke dalam sebuah variabel. Saya misalkan variabel adalah $result, diisi dengan $link, kemudian tanda panah query. Kemudian, pada bagian pengulangan, looping while akan saya ganti dengan looping for, di mana for yang kita gunakan adalah for each. Langkah terakhir sebelum kita menutup daripada akses ke basis data adalah kita akan menutup koneksi dengan cara $link sama dengan null. Jadi kita tidak menggunakan lagi MySQL_close, tetapi menggunakan $link sama dengan null.
Kalian dapat melihat hasil dari apa yang telah kita lakukan menggunakan PDO tersebut dengan membuka browser, kemudian mengetikkan localhost garis miring nama proyek yang kalian buat. Kemudian kita akan masuk ke halaman kategori manajemen. Di sini terlihat bahwa kategori yang dimunculkan juga sudah berasal dari basis data, namun saat ini kita menggunakan koneksi dengan PHP Data Object. Setelah kita berhasil mengambil data dari basis data, kita akan melakukan langkah yang sama di mana kita akan mencoba untuk memasukkan data kategori ke dalam basis data. Langkah pertama sama dengan langkah sebelumnya, kita akan menggunakan new PDO untuk mengantingkan MySQL_connect. Setelah kita membuat new PDO, jangan lupa untuk memberikan dua buah atribut, yaitu adalah attr_autocommit dan attr_error_mode untuk $link ini. Data query yang kita masukkan masih sama, yaitu adalah insert into kategori kurung buka name, di mana values-nya kita berikan satu buah tanda tanya. Setelah itu, kita akan menghapus dahulu beberapa buah bagian dari kode program kita minggu yang lalu. Dengan menggunakan PDO, kita dapat membuat sebuah statement dari sebuah query dengan cara kita akan memasukkan statement tersebut dalam sebuah variabel. Kemudian kita berikan perintah $link tanda panah prepare. $link tanda panah prepare ini akan sama seperti MySQL_prepare. Ya, di mana kita akan membuat prepare statement daripada query yang telah kita buat sebelumnya. Di sini dapat kalian lihat pada baris 8 dan baris 9. Kemudian langkah berikutnya adalah kita akan membind parameter yang telah kita dapatkan dari form menggunakan perintah bind param. Bind param di sini memiliki dua buah parameter, di mana parameter pertama adalah indeks daripada data yang dituju, dan parameter yang kedua adalah variabel yang akan kita gunakan. Langkah berikutnya adalah kita akan mengaktifkan sebuah transaksi, di mana nanti transaksi ini akan menggunakan commit agar data dapat dimasukkan ke dalam basis data. Setelah kita mulai transaksi, untuk manipulasi basis data, kita akan gunakan sebuah percabangan sederhana, di mana pada percabangan ini, statement yang telah kita buat pada baris ke-9 akan dieksekusi. Jika eksekusinya berhasil, maka akan kita buat $link tanda panah commit. Jika eksekusinya gagal, maka kita akan buat $link tanda panah rollback, sehingga data-data yang tadi telah dimasukkan dalam query insert tidak akan dimasukkan ke dalam basis data.
Langkah terakhir, kita akan buat koneksi yang sudah kita buat melalui $link pada baris kelima menjadi 0. Sekarang kita akan melihat bagaimana eksekusi daripada perintah yang baru untuk PHP Data Object untuk query insert. Di sini dapat dilihat bahwa data telah berhasil masuk ke dalam basis data dan ditampilkan pada tabel yang ada di bawahnya. Setelah kita berhasil untuk mengambil dan menambahkan data ke dalam basis data, sekarang yang akan kita lakukan adalah kita akan mengubah dan mendelete data tersebut. Untuk itu, pada tabel yang telah ditampilkan, kita akan menambahkan satu buah kolom, di mana pada kolom ini terdapat dua buah tombol, yaitu adalah update dan delete. Tombol ini akan memanggil satu buah fungsi JavaScript dengan metode onClick. Fungsi yang akan kita buat di sini adalah update value, di mana update value ini akan memiliki satu buah parameter, yaitu adalah ID daripada data kategori. Setelah kita selesai untuk membuat tombol update, kita akan membuat satu buah tombol kembali, di mana kita akan menggunakan tombol ini untuk menghapus data dari tabel kategori. Tidak hanya penamaan dari tombol saja yang berubah, tetapi untuk metode onClick-nya pun juga dirubah menjadi delete value. Kita dapat melihat hasilnya pada browser, di mana saat ini tabel kategori telah memiliki satu kolom tambahan, yaitu kolom action, di mana pada kolom action ini terdapat dua buah tombol, yaitu adalah update dan delete. Tahap berikutnya adalah kita akan membuat satu buah file JavaScript, di mana pada file JavaScript ini akan tersimpan dua buah fungsi yang tadi telah kita rancang pada kategori _page.php. Pada update value, kita akan ketikkan perintah seperti ini. Sedangkan pada perintah delete, sebelum kita memberikan fungsi untuk window.location, pertama-tama saya akan membuat dahulu sebuah alat untuk konfirmasi apakah user yakin data tersebut akan dihapus.
Di sini diperhatikan pada fungsi update value, untuk menu value diberikan value-nya adalah catu, di mana nanti catu ini akan merefer ke index.php dan akan meload sebuah halaman yang baru, di mana halaman tersebut berisi detail daripada data-data yang akan kita ubah. Sedangkan di sini dapat dilihat pada fungsi delete value, dia tetap akan mengembalikan ke halaman kategori management. Setelah kita mendefinisikan fungsi-fungsi dalam JavaScript, jangan lupa file dalam JavaScript tersebut dimasukkan ke dalam index.php. Langkah berikutnya adalah kita akan membuat satu buah halaman, di mana halaman ini berfungsi sebagai halaman untuk mengubah data yang telah ada. Agar memudahkan kalian, halaman ini akan saya copy dari kategori _page.php. Untuk penamaannya, saya menggunakan nama kategori _update_page.php. Pada bagian ini, kita tidak memerlukan tampilan untuk tabel data, sehingga data tersebut bisa kita hilangkan. Setelah kategori _update_page.php telah kita sesuaikan, kita akan mengubah dahulu index.php, di mana kita akan menambahkan navigasi baru. Case yang saya masukkan di sini, value-nya sesuai dengan case yang terdapat pada fungsi JavaScript yang tadi telah kita buat. Setelah selesai, kita dapat mencobanya. Ya, kita lihat apakah halaman tersebut berhasil pindah ke halaman kategori _update_page.php. Setelah selesai, kita akan mengubah halaman kategori _update_page.php, di mana pada halaman ini pertama-tama kita akan meload terlebih dahulu data apa yang dikirimkan oleh halaman utama kita. Untuk itu, pertama-tama sebelum $submit price yang sudah terdapat pada halaman ini, kita akan membuat dulu beberapa buah fungsi dari PHP yang lain. Hal pertama yang saya lakukan di sini adalah saya akan mengambil data ID daripada kategori yang akan kita ubah datanya. Data tersebut saya akan simpan dalam sebuah variabel dengan nama CID. Kemudian, $CID ini akan saya kirimkan ke basis data, di mana nanti kita akan mendapatkan satu buah data utuh dari data kategori tersebut.
Query yang saya buat di sini merupakan query select di mana terdapat sebuah kondisi. Kondisi yang diberikan di sini adalah kondisi ID yang akan sesuai dengan ID yang akan diberikan oleh tabel yang kita pilih. Satu hal yang berbeda dengan query insert adalah pada query ini saya tidak melakukan bikin transaction. Di sini teman-teman dapat melihat bahwa $result adalah hasil daripada object statement yang di fetch. Ya, berarti pada $result ini akan terdapat satu buah array asosiatif yang berisi data-data, ID, dan nama dari kategori yang telah kita kirimkan. Data dari $result ini akan kita tampung ya atau akan kita tampilkan dalam field name yang sudah kita buat di bawah sini. Nah, mengapa di sini kita memberikan value default? Agar pengguna tidak perlu capek-capek memasukkan data awal atau agar pengguna tidak perlu capek-capek melihat data apa yang akan kita ubah. Setelah selesai, kita akan dapat melihat hasilnya pada browser. Saya akan mencoba untuk mengubah satu buah data daripada kategori. Nah, di sini dapat dilihat teman-teman bahwa nama history sudah langsung muncul pada text field atau input yang akan kita ubah. Setelah selesai untuk menambahkan data dari yang akan kita ubah dari tabel pada kategori underscore PHP, langkah berikutnya adalah kita akan mengubah query, di mana query yang akan kita ubah adalah query insert, jadi query update. Untuk itu, di sini saya tidak akan mengubah banyak daripada struktur kode program yang telah kita buat. Hal pertama yang akan saya ubah di sini adalah saya akan mengubah query. Di sini teman-teman bisa melihat data yang akan saya ubah terdapat pada baris nomor 21. Nah, query yang saya buat di sini adalah update kategori, set name sama dengan tanda tanya, where ID sama dengan tanda tanya. Artinya dia membutuhkan dua buah data. Data pertama adalah data name dan data yang kedua adalah ID. Untuk itu, maka band param yang nanti akan kita buat juga akan memiliki dua. Band param pertama adalah untuk nama dan band param kedua adalah untuk ID-nya. Teman-teman di sini dapat melihat pada baris ke-23 kita sudah memiliki band param yang pertama. Tinggal kita penambahkan band param yang kedua. Untuk ID, di sini saya tidak akan mengambil data dari form, tapi melainkan data dari $result. Seperti yang tadi telah teman-teman kerjakan, $result ini adalah satu buah array yang berisi ID dan nama dari kategori yang dipilih pada halaman sebelumnya.
Hal terakhir yang nanti akan kita ubah di sini adalah setelah selesai melakukan proses update data, maka halaman tersebut akan dikembalikan ke halaman asli, yaitu adalah kategori underscore page.php. Nah, untuk itu di sini saya akan membuat satu buah header, di mana header ini akan berisi satu buah string, yaitu adalah location. Titik 2 index.php tanda tanya menu sama dengan char. Hal yang perlu diperhatikan di sini teman-teman adalah sebelum terdapat header sini jangan terdapat echo. Jadi untuk notifikasi atau pesan bahwa data telah berhasil diupdate, ini akan saya hilangkan. Hasil perubahannya nanti sendiri dapat langsung dilihat pada tabel. Sekarang kita akan coba apakah kode program yang sudah kita buat ini berhasil berfungsi dengan baik atau tidak. Halamannya akan saya reload ulang. Data history di sini akan saya gantikan dengan data yang lain, yaitu adalah religion. Teman-teman di sini dapat melihat bahwa data history yang terdapat pada ID nomor 5 telah berganti. Ya, di awal adalah history, saat ini telah menjadi religion. Setelah fungsi update selesai kita kerjakan, fungsi berikutnya yang akan kita kerjakan adalah fungsi delete. Untuk fungsi delete, kita akan bekerja pada halaman kategori underscore page.php. Mengapa bekerja pada halaman tersebut? Kita akan melihat kembali script yang tadi telah kita buat. Script yang kita buat di sini, ya, isinya adalah tanda tanya menu sama dengan cat. Menu sama dengan cat ini, jika nanti dilempar kepada index.php, dia akan melakukan load untuk halaman kategori underscore page. Untuk itulah mengapa sekarang saat ini kita akan bekerja pada halaman kategori underscore page.php. Hal pertama yang akan saya lakukan di sini adalah saya akan menangkap komen. Seperti yang tadi script yang telah kita buat, teman-teman, selain daripada menu yang kita buat, saya melemparkan juga dua buah kunci yang lain. Kita lihat dahulu untuk kuncinya. Kunci pertama adalah CMD, yang value-nya adalah del. Kunci kedua adalah CID. Pertama-tama, saya akan menangkap dahulu kunci CMD. Setelah $comment kita isi dengan input get dari CMD, langkah berikutnya adalah saya akan memeriksa dahulu apakah $CMD itu berhasil diisi atau tidak, dan value-nya apakah bernilai del atau tidak. Jika keduanya bernilai true, maka langkah berikutnya adalah saya akan mengambil data get untuk kunci CID dan disimpan dalam sebuah variabel yaitu adalah $CID. Untuk penamaan variabel, kalian bisa menggunakan variabel lain selain CID. Setelah $CID kita dapatkan, langkah berikutnya adalah kita akan melakukan koneksi ke basis data
di mana pada koneksi ini akan terdapat query untuk menghapus data. Agar kita tidak terlalu banyak untuk mengetikkan kode program, saya akan melakukan copy paste untuk kode program insert yang ada di bawahnya. Setelah kita melakukan copy paste, hal pertama yang akan saya ubah di sini adalah saya akan mengubah query yang terdapat pada baris nomor 9. Query yang saya buat adalah delete from kategori where ID sama dengan tanda tanya. Kemudian bahan param di sini juga akan saya ganti. Di sini default yang sudah kita copy paste adalah bahan param dengan parameter nomor 1 dengan variabelnya adalah $name. $name di sini tidak ada, akan digantikan dengan $CID. Untuk kode program yang lainnya sudah tidak ada yang perlu diubah. Hal terakhir yang perlu saya ubah di sini adalah pesan atau notifikasi bahwa data berhasil dihapus. Setelah selesai, mari kita mencobanya pada browser. Halamannya akan saya refresh terlebih dahulu, teman-teman. Kemudian saya akan mencoba menghapus data untuk religion. Di mana kalau saya akan menekan tombol delete ini, akan muncul dahulu sebuah alert. Di mana jika alert ini saya tekan tombol OK, maka data religion akan dihapus. Sekian materi untuk mata kuliah pemrograman web pada hari ini. Jika dirasakan ada hal-hal yang perlu dibahas, teman-teman bisa login pada cls.ribbons dan kita akan berdiskusi di sana.